Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Beli handphone harga 500 ribuan udah biasa. Beli tablet dengan harga 500 ribuan ya udah biasa aja sih ya. Tapi beli laptop dengan harga 500 ribuan, ini baru luar biasa. Nah, kali ini Gadget Max baru aja beli laptop ya di Shopee dengan harga 500 ribuan aja. Dan speknya menurut saya sih ya oke lah di harganya ya. Mudah-mudahan masih hidup karena saya beli kondisinya bekas. Nah, kalau kalian penasaran dengan laptop yang kali ini Gadget Max bahas, saksikan video ini sampai habis ya. Saya mau pindah dulu kamera ke atas buat unboxing dulu. Oke, kita sudah di meja unboxing. Mari kita unboxing paketnya teman-teman ya. Secara packaging lumayan rapi, dikasih kardus ya. Jadi bukan sembarangan dikasih laptopnya langsung, jadi mestinya aman ya. Coba lihat dalamnya dulu. Buka dulu ini. Oke, dikasih bubble jadi aman, ada adapter chargernya ya. Dan ini nggak isi mereknya teman-teman ya. Dan kita coba lihat laptopnya dulu. Secara packaging rapi, jadi mestinya aman ya sampai tujuan. Cuma kondisinya batangan teman-teman ya, nggak ada kardusnya nih. Nah, kalau kalian beli seperti ini, saya sarankan buat video unboxing ya. Jadi kalau kenapa-napa tuh lebih gampang klaim ke sellernya teman-teman. Kalau tanpa ada video unboxing nanti bakalan sulit untuk klaim kalau kenapa-napa. Nah, ini kondisinya ya. Harga 500 ribuan yaitu Chromebook ya, Toshiba. Toshiba ya, ya Toshiba. Dan ini kita dapetin di harga 543 ribu. Maaf ya, terlalu cerah nih. Oh, pantesan. Terlalu gelap. Nih ya, kita dapetin di harga 543 ribu teman-teman ya. Ya, lumayan sih. Kondisinya seperti apa, Bang? Ini adalah kondisi bekasnya, lecet-lecet di bagian depannya. Tuh, lecet ya. Kemudian ini ada tulisan Chrome, Toshiba. Dan di bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya. Nih, ini bukan resmi Indonesia teman-teman ya. Kayak kok dari luar nih. Ini kondisinya seperti ini teman-teman ya. Tuh, ini tipenya Toshiba CB35A3120 Chromebook teman-teman ya. For radio device. Oke, itu aja. Dan secara fisik emang lecet-lecet teman-teman ya. Tuh, nih, ini ada tulisan apa nih 20812. Oke, di sini tuh ada buat DC-in, buat apa nih? Kok besar banget ya? Apa sih? Ini saya nggak tahu ya teman-teman, short slot apa nih. Ini kalau gini Keystone Lock. Terus ya nggak terlalu tebel sih ya. Nih, ini laptop keluaran tahun 2014, harga barunya kalau nggak salah 4 juta pada saat itu. Kemudian sebelah kanan ada buat HDMI, 2 USB. Ini USB kecepatan tinggi ya. Ntar kita coba colokin harddisk ya. Apakah dia 3.2 atau berapa? Ntar kita coba testing. Oke, ini buat heatsinknya. Ada speaker sini. Nah, kita coba buka dulu. Ya cuma harus pakai tangan gini ya, nggak bisa satu tangan gini. Itu nggak bisa semua ngikut. Oke, ini dalamnya teman-teman ya. Untuk kondisi dalamnya ada lecet sebelah sini. Untuk layar, oh langsung hidup ya. Ada nggak ada pencet apa saya nih? Oke, suara speakernya masih hidup ternyata. Nih, tapi nggak bisa sampai 180 derajat sih. Ini bukan touchscreen. Terus connect wifi dulu nih kita. Wow, tombolnya enak banget ya. Nggak terasa loh. Pakai yang murah-murahan gitu nggak? Maaf nih, kok saya kira touchscreen. Saya soalnya pakai produk dari Advan ya, yang Advan 300. Yang touchscreen, jadi terbiasa seperti ini jadinya. Yang Evo X 16 saya masih pakai. Jadi kalau pakai laptop tuh kadang-kadang nyentuh-nyentuh seperti ini saya ke layar, padahal ini bukan touchscreen. Dia tampilan layarnya seperti ini teman-teman ya. Tuh.
dengan bezel yang emang tebal. Di sini ada webcamnya. Ini kita lagi konfigurasi dan baterainya masih bisa berfungsi. Biasa kalau beli laptop seperti ini tuh baterainya tuh song gitu teman-teman ya. Ini masih berfungsi gitu. Oh, ini harus login dulu nih. Ya udahlah, saya mau setup dulu teman-teman ya. Terus saya balik lagi buat bahas lebih detail buat laptop ini. Dan feel keyboardnya enak banget sih. Ini nggak nyesel saya beli ya teman-teman ya. Mas enak loh. Terus saya beli lagi ya buat install lebih detail lagi. Oke, ini dia tampilan awal dari Toshiba CB35A3120. Ini adalah sebuah Chromebook teman-teman ya yang dirilis pada tahun 2014. Lumayan jadul banget lah ya. Dan spesifikasi dari Toshiba CB35A3120 atau Chromebook awalnya ini, dia pakai layar ukuran di 13,3. Dan di sini tuh resolusinya di 1366 kali 768 pixel teman-teman ya. Dan menurut saya sih ini lumayan oke lah ya, di kelas harganya cukup lah ya kalau kalian beli ini. Apalagi harganya sekarang kan cuma ya 500.000. Kalau di atas itu ya lumayan mahal teman-teman ya. Dan dengan harga 500.000 kalian dapat prosesor Intel Celeron ya, A955U 1,4 GHz dual core ya. Arsitekturnya pakai Haswell. RAM-nya 2 GB masih DDR3L. Penyimpanannya di 16 GB ya, eMMC. Jadi nggak bisa diganti teman-teman ya. Terus di sini tuh grafisnya menggunakan Intel SD Graphics, sistem operasinya sistem Chrome OS. Dan untuk sistemnya ini jadi penghalang bagi saya buat install aplikasi ya, karena dia masih pakai Chrome OS yang jadul gitu ya. Kemudian untuk baterainya ya nggak tahu nih punya berapa sih ya. Saya nggak tahu baterai berapa, tapi ketika kita pakai masih awet-awet aja, masih bisa bertahan 3 jam, 4 jam tuh masih bisa kok. Kemudian untuk port-portnya juga lumayan oke, dia sudah ada 2 USB 3 ya, jadi kalau kalian transfer data ini sudah menggunakan USB 3, biasanya kan USB 2, ini udah USB 3 dan sudah ada HDMI juga, jadi kalau kalian pengen presentasi itu bisa banget. Kemudian di situ ada pembaca SD card ya. SD card nih, saya kira apa namanya karena besar banget saya lihat. Kemudian ada jack audio di sebelah kanannya. Terus untuk konektivitasnya udah ada Bluetooth 4, masih Bluetooth 4, belum Bluetooth 5. Dan untuk Wi-Fi-nya ada. Bobotnya ada di 1,5 kg, materialnya plastik semua. Nah, itu aja spesifikasinya secara singkatnya teman-teman ya. Karena di sini tuh kita nggak bisa install aplikasi apapun. Karena pas kita mau install susah banget. Kita mau cari Play Store juga nggak ada di Chromebook ini. Jadi kita harus kayaknya ya ganti OS-nya. Ya, custom ROM gitu ke Chromebook yang lebih baru atau ganti ke Windows teman-teman ya. Dan kita sudah coba buat update, nggak ada updatean. Mungkin karena emang jadul banget ya, jadi untuk update nggak tersedia di Chromebook ini. Jadi ya gini aja, nggak bisa diapa-apain teman-teman ya. Kita cari aplikasi juga nggak bisa karena nggak bisa download juga dari Play Store. Dan saya otak-atik nggak mau juga gitu loh. Ini kita coba cari about-nya di bawah kayak ini. Kita cek about Chrome OS. Nah ya, dia pakai versi 76. Sekarang udah 100-an kalau nggak salah ya. Dan kita coba update nggak bisa. Jadi ya udah gitu. Biasanya di situ ada pilihan buat ngaktifin Play Store-nya. Tapi kita cari-cari nggak ada teman-teman. Jadi ya udah nggak bisa nyobain aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Dan di sini pun juga nggak ada ya. Tuh. Aplikasi yang ada di sini tuh cuma ada Google Chrome, Files, dan Gmail gitu ya. Jadi Gmailnya ya langsung ke Google Chrome gitu. Tuh, langsung ke Google Chrome sih ya. Kalau pakai komunikasi masih bisa banget. Kirim data juga masih bisa ya. Pakai Google Chrome-nya ini nih ya. Masih bisa buka email. Cuma di sini tuh kita mau coba update browsernya ke yang terbaru gitu loh. Tapi nggak bisa gitu. Jadi bentuknya kayak gini tuh. This browser version is longer support. Jadi nggak ada support untuk browser ini. Kita mau update juga sulit tuh teman-teman.
Jadi solusinya kalau kalian beli ini, kalian pelajari lagi. Ya mungkin kalian mau ganti OS-nya jadi Windows gitu ya, bisa juga. Di YouTube sih banyak tutorialnya, cuma saya belum coba ya teman-teman ya. Mungkin video berikutnya kita bakalan coba buat update OS-nya. Dan yang lain masih bisa banget. Kemudian untuk ngetik-ngetik juga bisa, cuma dikasih ke Google Docs itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen buat script gitu ya, pakai Google Doc aja. Ini kayak gini masih bisa kebuka sih, dan fungsi-fungsinya juga masih normal semua. Dan yang paling enak adalah pakai ngetiknya. Nggak tahu kenapa ya, feel pakai laptop jadul tuh terasa empuk, terasa nyaman aja. Dan tangan saya lumayan besar ya. Kita pakai di Chromebook yang ukuran 13 ini masih enak aja. Travelnya juga ada jedanya teman-teman ya. Tuh, jadi pakai ngetik tuh nggak salah pencet gitu ya. Tuh, masih enak banget. Tuh, masih enak banget, dan fungsi dari touchpad-nya juga masih berfungsi dengan baik, kiri kanannya masih berfungsi dengan baik. Jadi oke gitu loh. Nggak ada masalah. Cuma nggak di sini tuh nggak ada buat hidupin backlightnya ya. Ini tombolnya ini nggak ada backlightnya. Saya berharap sih ada backlightnya, tapi nggak ada sih ya. Oke, gitu aja sih untuk keyboardnya. Terus kalau pakai buat entertain gimana bang? Bagus apa enggak? Nah, kita coba nonton YouTube lah ya. Untuk Netflix nggak bisa di sini karena browser yang nggak support. Saya sudah coba masuk ke Netflix. Dan dia ada peringatan ya buat update. Can akses. Jadi ya udah, kita nggak bisa akses Netflix teman-teman ya. Tuh. Coba kita coba sign in, apakah bisa diarahkan? Tuh nggak bisa teman-teman ya. Bentuknya di sini aja. Nggak bisa akses. Coba kita cari di nonton film, apakah ada aplikasi yang bisa dibuka. Layar kaca 21 kayaknya nggak bisa deh. Coba kita LK21, apakah bisa di sini? Nggak mau kebuka ya teman-teman ya, stuck. Jadi kalau entertain sih YouTube masih bisa banget. Masih bisa ya YouTube. Kita coba cari 4K video. Sarung BHS sudah ada. Suara speakernya lumayan kenceng teman-teman ya. Nggak cempreng juga walaupun HP laptop jadul. Dan pemutaran videonya kita pakai di 1080p di 60 fps saja. Wah, ini buffering gini. Kalau kita harus turun lagi nih, jadi 720p. Nah, 720p lebih cepat nih. Nah, lebih enak ya. Ya wajar, masih dual core, RAM 2 GB. Ini buffering terus nih. Buat anak-anak sih masih cukup lah ya. Siapa tahu nih teman-teman cariin laptop buat nonton YouTube masih bisa banget gitu loh. Cuma ya pemutaran videonya nggak bisa sampai 1080p atau nggak di 4K, itu nggak bisa namanya. Jadi kalian harus turunin. Cuma nggak tahu nih buffering kayak gini. Gara-gara internet saya atau apa sih? Karena kebetulan nih cuaca hari ini kita buat video agak mendung di Bali teman-teman. Jadi takutnya masalah nih internet saya nih. LK21 nggak bisa kebuka teman-teman ya. Jadi nggak bisa nonton film tuh. Websitenya keblokir. Apa sih situs-situs yang gratisan ya? Kita cari nonton film
bioskop, nonton drama Korea. Di view, apakah bisa nih nonton di view? Apa sih nih? Kita coba ini, apakah bisa? Lumayan loading, lumayan lama teman-teman. Nggak putar-putar lagi lah. Nggak putar teman-teman ya. Bapak ringin seperti ini aja. Bisa nih. Nggak bisa dipakai nonton film teman-teman ya, buffering terus nih. Kita buka speed test saja buffering juga. Ya maksudnya kan bisa ngetes, ini nggak bisa ngetes sama sekali. Ya gitu aja lah teman-teman ya, kita nggak uji coba lebih detail lagi. Dan menu-menunya simpel seperti ini aja. Chromebook OS, ya, ada kamera juga di sini. Dan kameranya buram, kayaknya dijamur di dalam dari teman-teman ya. Itu bisa dilihat, buram. Tuh. Ini kayaknya dalam kameranya ada jamur-jamurnya gitu, jadi kelihatan buram seperti ini. Ya wajar, laptop bekas. Oke. Mungkin gitu aja lah sedikit pembahasan Gadget Max ya. Kita nggak bisa bahas lebih detail lagi ya. Maunya pakai nonton YouTube juga, pakai nonton film drama Korea juga nggak bisa nih. Baperin terus nih internet saya nih. Di IQ bisa ya, IQ ini. Nah kalau website dari nonton Korea ini masih bisa diputar. Masih loading nih. Gak bisa, kita coba nih. Get smooth playback in apps. Ya ini browsernya nggak bisa diupdate. Kalau bisa diupdate nih keren banget teman-teman. Kan dari kualitas layar masih bisa diadu, kemudian suara speaker juga oke. Baterai juga masih awet. Wah masih bisa nih nonton film Korea nih. Film hantu nih. The Great Saman Gadu Sing. Alah, hantu gitu. Ya kayak gitulah teman-teman, ternyata masih bisa lah pakai nonton drama Korea. Cuma untuk Netflix nggak bisa, gitu. Sayang banget. Saya padahal pengen nonton Netflix di sini. Nggak bisa, Netflix nggak bisa. Kalau kita coba yang lain apa ya? Disney ya. Disney Plus bisa ya. Disney Hotstar. Disney Hotstar ngeblank. Jadi ya nonton drama Korea masih bisa sih, kalau yang lain belum bisa. Ya mungkin gitu aja lah sedikit pembahasan Gadget Max. Di sini tuh kita belum uji lebih detail lagi. Saya mau cari tutorial dulu biar bisa diganti OS-nya jadi Windows 7 atau Windows 10 lah. Kayak Windows 7 masih jalan teman-teman ya. Tinggal carikan ISO masternya dulu. Habis itu masuk ke BIOS. Masih bisa sih ya. Yang udah pengalaman nih, udah yang pernah beli Chromebook, apakah bisa di update OS-nya atau enggak? Silahkan komen di bawah ya.
Ya mungkin segitu dulu untuk pembahasan gadget Max. Ya laptopan seperti ini. Kalau kalian pengen beli bisa cek link ada di deskripsi. Ya beli 500.000 dijual lagi paling laku 300.000 nonton ya. Ya gitu aja ya. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.